Oke, kedengeran ya suaranya ya? Kalian bisa rasain suaranya seberapa? Hello filmmakers, welcome to Daunet Films. Di episode kali ini kita ada barang review. Nah, bukan ini ya. Dua barang ini. Yang pertama ini adalah Shinko Mic D1. Ya, ini harganya sekitar 150 sampai 200 dolaran. Lalu ini ada Mic D30. Nah, ini udah ada di Indonesia. Ini harganya 3 jutaan. Nggak tahu kenapa Shinko naikin harganya. Mungkin karena di produk-produk sebelumnya mereka di review orang-orang bagus-bagus. Bahkan gue pun sampai heran kenapa mic 50 dolar bisa sebagus itu. Jadi mereka pasti naikin harga. Oke, langsung aja kita cek deh. Ini apa sih bedanya dua mic ini? Yuk kita lihat. Yang pertama, yang ini. Yang mic D1. Mic D1 ini adalah mic hypercardioid. Jadi dia tuh cuma nangkep audio yang ada di sininya doang. Literally di sininya doang. Nah, tapi untuk yang ini itu baterainya built-in di dalam dan dia harus pakai phantom power. Ya, harus pakai phantom power. Tapi juga pakai si ini zoom ini bisa, meskipun dia kayaknya bukan phantom power deh. Tapi bisa dicolokin ke zoom. Yang kedua, ini yang Shinko yang D30 ini kenapa dia lumayan mahal? Karena dia itu punya baterai built-in di dalamnya dan pakai Type-C. Type-C to apa gitu, dicolokin ke colokan yang lain. Type-C to jack misalnya. Nah, ini cukup menarik, mic ini, dua mic ini cukup menarik. Yang ini hypercardioid, yang ini supercardioid. Jadi kalau supercardioid dia masih nangkep di sekitarnya sini. Oke, daripada kita lama-lama, kita langsung aja tes di Zoom H4n Pro gitu. Dimana ini adalah alat recording yang lumayan sering dipakai orang-orang. Tapi sebelumnya gue mau ganti baterai dulu. Oke, nah kita pakai baterai alkalin ya untuk zoomnya. Kenapa gue pakai baterai alkalin? Karena baterai alkalin ini baterai yang sangat awet. Jadi kalau dipakai di zoom gini dia bisa awet banget. Cukup dua aja. Oke, udah ini kita masukin kayak gini. Lalu kita nyalain. Nah, kita mulai dari yang Shinko dulu ya. Ini. Nah, dia kalau Shinko ini colokannya dia Type-C dan dia harus dinyalain dulu di sini. Ada tombol untuk nyalainnya. Nah, di sini dia ada beberapa opsi di dalamnya. Kalian bisa bikin dia 150 desibel atau 75 desibel untuk fade-nya. Dan di sini kalian bisa ekstra desibelnya juga, mau 15, 12,5, 10, 7,5 sampai yang paling rendahnya itu minus 10 desibel. Jadi in case kalian butuh di tempat-tempat yang sangat rame, kalian bisa kurangin desibelnya. Enak, dia bentuknya mechanical gini ya. Dan dia colokannya langsung dari Type-C. Nah, yang ini nanti kita bisa langsung colokin ke laptop. Oke, kita pertama pakai yang mic yang D1 dulu. Karena ini favorit gua, hypercardioid. Jadi suaranya bisa bener-bener bulat banget dan selalu ada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya kalian ada suara di tempat lain, itu nggak kedengeran. Nah, settingan di sini juga usahain mono. Karena kalau stereo kita masukin satu gini, dia akan jadi satu doang. Kayak gini ya suaranya nih. Kalian lihat di situ indikatornya dia naik turun. Oke, kita langsung aja tes kali ini dengan beberapa script yang ada di sini. Misalnya kata-katanya adalah, Hello filmmakers, welcome to Daunet Films. Terima kasih sudah datang di channel Daunet Films. Di channel ini gua membahas tentang videografi dan yang berhubungan dengan alat-alat videografi. Oke, kedengeran ya suaranya ya? Kalian bisa rasain suaranya seberapa? Ya, suaranya cukup enak dan bulat gitu. Apalagi kalau ruangannya bergema, ini bisa ngebantu banget karena dia hypercardioid. Dia cuma ada di sekitaran sini doang. Oke, jadi audionya akan sangat-sangat keisolasi. Bahkan suara yang dari luar, suara-suara misalnya AC gitu bisa benar-benar kebungkam. Tapi kelemahannya kalau mic D1 ini kalian colokin ke laptop itu nggak bisa langsung. Dia harus pakai sound card. Nah, kalau misalnya kalian mau yang ini bisa langsung ke laptop. Gua akan langsung cobain di laptop gua. Oke, gua akan langsung tes cek soundnya ya. Halo guys, nama gue Anjas Maradita dan di channel Daunet Films ini gue sering membagikan cara ngedit video. Nah, inilah audio dari mic D30 ini. Gimana menurut kalian? Nah, kayaknya nggak afdol kalau kita cuma ngetes di laptopnya doang. Kita akan coba tes di dalam ruangan gini tapi di kamera. Nah, kali ini nyolok ke kamera tapi gue coba alihkan ke zoom, dimana ini mirip banget bitrate-nya. Kalau gue ngomong di jarak segini itu kurang lebih kayak gini. Ini jaraknya kurang lebih 1,5 meter, 1 sampai 1,5 meter. Oke, jadi masih
berasa audionya ke isolate, tapi kena gemanya dapat banget. Jadi kalau di ruangan gema ini nggak terlalu membantu. Tapi kita balik lagi ke Synco E10 ini, kalau kita ubah nih, nah ini adalah hasil dari Synco Mic D1-nya. Kalian bisa bedain kan? Ini bener-bener bahkan ruangan yang gema pun itu bener-bener ke isolate banget suaranya. Nah, untuk lebih ngerasain gimana experience full-nya, yuk kita keluar aja. Kita ke taman. Let's go. Nah, sekarang ini gue lagi ada di luar ruangan, dan ruangan ini aslinya berisik banget. Coba kalian dengerin dari built-in microphone-nya. Kerasa kan? Berisik parah banget. Nah, sekarang kita langsung masukin ke Synco Mic D30 ini. Nah, kalian bisa rasain suaranya masih agak berisik sih. Kayak suara surroundingnya masih berasa, tetapi udah lumayan ke isolate. Suara kalian lebih dominan di sini. Nah, kalau kalian syuting juga mostly jaraknya kan segini. Ini kamera utama, mungkin kita sekitar 1,5 meter dari kamera untuk lensa 35 mili atau 50 mili mungkin 5 meter. Tapi kayak gue nggak bisa mundur lagi. Oke, kurang lebih segitu. Nah, ini suaranya. Nah, kalau misalnya gue geser sedikit ke sini, suaranya masih dapat karena ini super cardioid. Nah, ini juga udah ada wind filternya. Jadi kalau misalnya kita tiup, dia nggak bunyi berbet gitu. Suaranya lumayan enak lah. Wind filternya lumayan bekerja dengan baik gitu. Kalau di dalam ruangan kalian bisa pakai, bisa lepas. Oke, untuk yang kedua, yang hypercardioid, gue juga akan tes di sini head to head sama supercardioidnya. Nah, ini adalah suara yang dihasilkan dari mic hypercardioid yang tadi ya, mic D1 compare to mic D30. Gimana menurut kalian? Ini suaranya lebih ke isolate lagi, bahkan suara-suara teriak-teriakan, suara-suara burung dan lain-lain, angin, itu nggak ada yang masuk sama sekali. Suara orang ngomong juga. Karena basically mic ini tuh cuma nangkep di area sini aja. Nah, kalaupun dia nangkep suara dari luar, itu sangat-sangat kecil. Favorit kalian yang mana? Favorit kalian yang mana? Yang mic yang suara lingkungannya masih kena? Atau suara yang lingkungannya nggak kena sama sekali? Clean banget. Dan bulat banget. Kalian juga bisa podcast pakai mic ini di outdoor. Bayangin, podcast di outdoor. Mungkin kalian di cafe, di tempat-tempat umum, dimanapun kalian bisa podcast pakai ini. Oke, langsung aja kita balik ke studio lagi. Thank you. Nah, kelebihannya adalah ketika ini tuh bisa langsung masuk ke laptop kan, which is kalian bisa pakai untuk external microphone dari laptop kalian, yang bisa kalian pakai untuk Zoom meeting misalnya atau live streaming tanpa butuh sound card. Sedangkan kalau yang ini kalian butuh sound card dan kalian butuh interface kayak gini. Kalau misalnya kalian nggak punya external recorder kayak Zoom ini akan repot banget. Tapi kalau misalnya kalian udah punya external recorder, udah punya sound card, itu akan mempermudah produksi kalian. Jauh banget lebih bagus dan lebih gampang gitu. So, overall favorit gue yang mana? Ya dua-duanya gue suka gitu, berdasarkan kebutuhannya. Dan ini tuh enaknya ini bisa nyolok ke kamera langsung. Jadi kalian pilih yang mana itu berdasarkan fungsinya. Kalau ini hypercardioid, kalian bisa suaranya sangat-sangat terisolate kayak gini. Kalau yang ini ya lebih luas, tapi kalian bisa dapat coverage yang lebih banyak. Dan ini shotgun satu arah. Jadi pastinya kalian akan butuh untuk kebutuhan tertentu. Nah, itulah guys untuk review kali ini tentang mic dari Synco. Ya, kalian pilih aja mana yang menurut kalian bagus. Yang ini sih yang udah ready di Indonesia. Nah, oke, itu aja dari gua. Thank you for watching and always out of the box.